Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Viral Hukum. Ada Bang Hari Francisus Hasigoyan dan Bang Riko Tobi dan saya sendiri Septironis Dumorang. Pada perbincangan hukum kali ini kami akan membahas tentang persoalan-persoalan yang dibahas ramai diperbincangkan di sosial media, yaitu surat terbuka Inspektur Kodam 13 Merdeka, yaitu Bapak Brigjen Junior Gumilar. Dalam surat tersebut ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu terkait dengan pemanggilan Babinsa dan juga penangkapan masyarakat miskin oleh Polres Manado. Dalam persoalan ini ada beberapa yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Apakah penangkapan Babinsa ini perlu atau koordinasi dari polisi kepada institusi TNI, begitu kira-kira ya. Dan juga surat terbuka ini apakah Bapak Brigjen Junior ini punya kapasitas untuk melakukan bersurat seperti itu ya, kira-kira ya, menjadi perdebatan di maya antara masyarakat. Dalam hal ini seperti apa pendapatnya? Untuk pertama kepada Bang Hari. Nah, baik, terima kasih. Jadi sudah disapa sebenarnya, tadi kita akan sapa lagi nih. Hari ini benar-benar apa yang kita perbincangkan, kita juga sebenarnya tidak dalam rangka untuk mengatakan itu salah atau tidak. Tentu kita mau analisa dari aspek hukum, lalu kemudian sosialnya juga kan, begitu kira-kira. Saya pikir sebelum jauh menanggapi ke sana ya, kita mesti kembali kira-kira apa sebenarnya masalahnya kan, begitu, apa faktanya, supaya kita berangkat dari fakta yang sama. Nah, kalau diizinkan saya untuk memberikan pendapat, saya pikir begini. Dari surat tentang 15 September 2021 itu dari Irdam 13 Merdeka itu, ya, ini Brigjen Junior Gumilar itu, saya pikir ada 4 hal di dalam suratnya. Ya. Pertama adalah mengenai pemanggilan Babinsa, begitu ya. Ada protes kepada Kapolri, tentunya menyangkut di Polres Manado itu ya, pemanggilan terhadap Babinsa. Yang kedua adalah mengenai penahanan Ari, begitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan keterlibatan Brimob, begitu ya, di atas tanahnya Edwin kalau tidak salah, begitu ya. Lalu yang keempat sebenarnya ini juga nih, seolah-olah ada kesan bahwa di Citraland itu atau di Ciputra itu, di tanah di situ, bahwa di sana ada perumahan Polri, banyak anggota Polri, begitu ya. Seolah-olah memang terkesan seperti ada konflik kepentingan, seolah-olah kan, begitu ya. Maka saya pikir ada 4 hal itu. Nah, karena 4 hal itu memang cenderung terindikasi bahwa bebas tafsir, lebih tepatnya ditafsirkan bahwa sepertinya ada yang ketidakadilan nih kan, begitu kira-kira nih. Lalu Ari juga katanya punya tanah di situ, dan itu tanahnya bahkan dari warisan kan, begitu ya. Kenapa kemudian ditahan dan bisa memberikan pembelaan, begitu ya. Saya pikir itu yang kita manai dari surat itu. Maka kita pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian surat itu sah atau tidak, atau seharusnya begitu atau tidak, kan, begitu kira-kira nih. Nah begini, kita harus merujuk kepada apa sih tugas dan fungsi TNI, begitu ya. Berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 2004, memang di pasal 7 dan pasal 6, pasal 7, begitu ya, dan dijabarkan di ayat-ayat di situ dan pasal selanjutnya. Dikatakan memang bahwa tugas utama TNI sebenarnya adalah menjaga keutuhan, kedaulatan kita NKRI, begitu ya. Maka kita mau lihat nih, apakah dalam hal ini Pak Irdam itu menjalankan fungsi seperti itu, begitu ya. Memang menjadi bebas tafsir. Karena begini, memang sejarah seperti VOC dulunya dan lain-lain, memang seolah-olah negara itu bisa hancur oleh karena ketidakadilan di negara itu kan, begitu ya. Jadi bisa ditafsirkan juga berarti ini dalam rangka menjaga keutuhan NKRI kan, begitu ya. Meskipun sebenarnya di pasal 7 tugas itu juga dibuat limitatif, misalnya apa saja operasi militer, misalkan dan serangan militer. Nah disinilah kemudian rasa-rasanya ini juga bukan wewenangnya dia dalam hal pro justisia kan, begitu ya, dalam hal penegakan hukum.
Hanya memang begini, kalau Pak Irdannya sendiri, Pak Brigjen Junior sendiri kan mengatakan bahwa ini saya pribadi kan kata dia. Saya pikir itu sah-sah saja sebagai pribadi. Siapapun saya pikir harus menyuarakan keadilan begitu ya. Tapi kemudian ini apakah pada jalurnya atau tidak, ini juga perdebatan lebih lanjut. Karena memang tidak bisa dilepaskan beliau itu sebagai Irdam, sebagai Brigjen, dan sebagai pribadi kadang-kadang itu di situ agak sulit yang kita. Dalam nama suratnya juga kalau nggak salah itu dibuat pribadi. Ya, memang dalam surat itu pribadi. Nah, memang di situ saya perdebatannya kemudian. Kalau sekarang itu keliru tidak? Saya pikir lebih tepatnya apakah itu melanggar hukum tidak begitu kira-kira. Maka saya pikir jauh ya, hukum apa yang mungkin kita dalam artian hukum formil ya. Mungkin kalau dalam etika bisa saja kali ya. Begitu kira-kira. Karena memang bukan harusnya begitu, harusnya kan koordinasi. Tapi saya pikir begini, kenapa kemudian seorang Brigjen, seorang Irdam begitu, mungkin ada sesuatu kesalahan, sudah hal yang mungkin dianggap tidak akan terakomodir lagi, baru mau menuju ke sana. Itu satu hal. Hal yang lain adalah saya pikir begini ya, kenapa kemudian seorang Brigjen bisa berlaku seperti itu, membela rakyat kecil misalnya begitu ya. Anda bayangkan, Bang Riko bayangkan, sama Setrono bayangkan, bagaimana mungkin Brimo ya turun, kalau itu benar misalkan kita akan citasi dari beritanya, kita ambil dari berita, turun dalam hal adanya perkara misalkan Brimo, apakah itu tugasnya kemudian berdasarkan undang kepolisian kan begitu ya. Saya pikir hal-hal begini yang juga harus diperhatikan. Sebaiknya kan bukan begitu, kalau boleh kemudian langsung kan begitu ya, bukan Brimo kemudian. Jadi kalau hemat saya yang pertama adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Irdam 13 Merdeka itu saya pikir untuk pribadi memang harus kita dukung, bagaimanapun orang kecil harus kita dukung, dengan catatan bahwa apabila memang apa yang disampaikan itu benar kan begitu ya, dasar hukumnya benar. Tapi kemudian apakah seharusnya begitu? Memang sekarang perguncingannya jadi rame ya, soalnya jadi pro kontra, ini seolah-olah membuat kesan di masyarakat wah seperti ada konflik nih. Tapi saya pikir seorang jenderal memang seharusnya begitu kalau memang sistem kita sudah tidak lagi berjalan sesuai sistem hukum. Singkatnya begitu. Kalau untuk Abang Riko sendiri bagaimana tanggapannya dalam persoalan tersebut? Apakah ada apa yang mau disampaikan seperti apa? Kalau saya sih menanggapinya Brigjen Junior ini memang didasari oleh pribadi ya. Dari suratnya pun memang ditunjukkan ke Kapolri, terusan ke Panglima dan banyak tebusan. Memang dia pribadi ya, karena dia melihat bahwa anggotanya ya mungkin bukan anggotanya ya, tapi di bawah itu sebetulnya masih dalam anggotanya ya. Karena kalau Babi Isa kan di bawah langsung dari Koramil gitu ya. Dia melihat memang anggotanya diseret ataupun dipanggil oleh polisi itu mungkin kurang tepat ya, karena tugas Babi Isa pun mengayomi sama halnya dengan polisi lah, cuman beda tugas doang. Karena di Babi Isa sendiri sebetulnya dia lebih ke teritorial ya, menjaga aset-aset untuk pertahanan atau semacamnya lah. Nah, memang kalau kita lihat Babi Isa ini sebetulnya ingin menolong lah sebetulnya ya. Ingin menolong warga di sana supaya hak dari tanah tersebut tidak dirampas mungkin ya. Mungkin kita masih berandai-andai ya, karena ini masih kita belum tahu kasus yang sebetulnya seperti apa. Nah, mungkin ada rasa kesal mungkin ya, ada rasa kesal dari Brigjen Junior. Kenapa sih sampai sebegitunya sampai dipanggil oleh polisi? Memang untuk dari segi pribadi tidak bisa disalahkan juga sih. Tapi kalau misalnya menyangkut institusi, memang kalau misalnya kita kaitkan dengan institusi itu sudah sebetulnya kalau menurut saya sudah melanggar ya, karena dalam proses hukum TNI tidak ada di kewenangannya ya, ataupun membela ataupun menjadi intervensi dalam kasus hukum, memang itu tidak diperbenarkan oleh undang-undang lah, karena setiap institusi kan ada kewenangannya masing-masing. Jadi memang
untuk di kasus ini harus dibicarakan lagi lah antara institusi Kodam 13 Merdeka dengan Polres, mungkin ya Polres Manado, bagaimana supaya permasalahan ini tidak melebar lagi sehingga masyarakat pun menjadi apa ya, semacam membela institusi ini, oh itu yang salah, akhirnya kan jadi tidak benar lah begitu. Jadi dari segi aturan sendiri memang sudah disampaikan oleh Bang Ari bahwa ada kewenangannya masing-masing gitu. Bang Septi mungkin ada tambahan lagi. Kita Saya sedikit aja sebenarnya. Kalau masalah ini sebenarnya kan kita merunut ke belakang itu sebenarnya kan persoalannya ini kan persoalan keperdataan sebenarnya, hak kepemilikan tanah siapa kan, apakah PT apa tadi Citraland tadi ya atau masyarakat. Sebenarnya ini dulu sebenarnya yang harus diselesaikan dahulu kan, jangan langsung merembet kemana-mana ini sampai ke penyerobotan tanah begitu kira-kira. Jadi memang begini, berdasarkan informasi di pemberitaan ada 4 perkara sebenarnya. Pertama adalah perusakan panel beton begitu ya. Yang kedua adalah perusakan seng semacam bata seng gitu. Yang ketiga adalah penyerobotan tanah ya oleh Citraland. Yang keempat dilaporkan Citraland sebagai terlapor begitu lah. Jadi ada 4 hal. Nah, maka kalau pernyataan saya tadi kan mengacu pada perkara yang ketiga, mana penyerobotan tanah. Terhadap penyerobotan tanah tentu di sana adalah sengketa kepemilikan sebenarnya. Siapa sih yang menyerobot begitu ya? Maka yang bukan pemilik harus diputuskan dulu dong siapa pemiliknya kan begitu ya. Kata Brigjen Junior dikatakan berdasarkan putusan kalau nggak salah 3.000 sekian begitu ya, bahwa ini sudah inkrah kurang lebih. Seolah-olah dikatakan itu punya salah satu pihak misalkan. Kalau itu maka siapa yang kemudian? Tentu kita harus baca dulu ya. Kalau memang itu mengenai pengesahan kepemilikan, maka sudah tahu kita siapa yang penyerobotan sebenarnya. Jadi betul, kalau kepemilikannya saja belum selesai misalnya, bagaimana orang bisa disebut menyerobot? Siapa tahu itu kepemilikan. Lalu begini nih, ini praktek hukum yang benar-benar kita menjadi harus edukasi masyarakat ya. Lalu itu ya. Perusahaan-perusahaan besar raksasa ya yang bergerak di bidang properti ya, mereka cenderung memakai sertifikat hak guna bangunan begitu ya. Kita tidak mengerti sebenarnya di masyarakat apa itu sertifikat hak guna bangunan atau hak guna bangunan itu apa sih? Berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 60 mengenai agraria begitu ya, bahwa sebenarnya hak guna bangunan itu bukan hak milik atas tanah, tapi hak membangun dan memiliki bangunan di atasnya betul selama jangka waktu tertentu 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun kan begitu kira-kira. Pasal 35 tuh. Lalu pasal 40 bisa musnah kalau aturnya hilang misalkan begitu. Lalu di pasal selanjutnya dikatakan begini, bahwa sertifikat hak guna bangunan atau hak guna bangunan itu bisa lahir dari 2 hal. Pertama adalah dari tanah yang dikuasai oleh negara dengan martabat pemerintah, dan hak milik artinya bisa lahir dari hak milik orang lain begitu ya. Kita sekarang ini cenderung misalkan kalau perusahaan-perusahaan besar punya hak guna bangunan semacam sudah seperti sama dengan sertifikat hak milik, terkuat, terpenuh ya, begitu kira-kira ya, lalu tersempurna begitu. Padahal tidak. Bisa nggak dikorek? Bisa dong. Kalau misalnya ini pada akhirnya dikatakan sebenarnya bukan hak menguasai oleh negara, misalkan bukan tanah negara, lalu oleh pemerintah ditetapkan misalkan, kan bisa dibatalkan. Atau diberikan oleh hak milik orang lain, ternyata dia berdasarkan bukan hak milik misalkan. Jadi bisa juga dikoreksi. Ini juga kita menyinggung sedikit mengenai apa yang terjadi di Bogor ya dengan Rocky Gerung begitu. Jadi oke lah, itu mengenai pertanahan itu. Jadi kita kembali ke satu pokok kita tadi mengenai Brigjen Junior. Saya pikir bagaimanapun memang ini kita harus klarifikasi juga. Memang dalam perkembangan berita terakhir, Babinsa itu tidak jadi dipanggil karena sudah koordinasi begitu ya kira-kira. Lalu Ari juga sebenarnya sudah bahkan dijemput sendiri oleh Brigjen Junior. Tapi seandainya bisa saya kasih argumen terakhir sebelum ditutup nih sama Setriono, kita butuh sosok-sosok seperti ini pribadi saya, sosok-sosok seperti Brigjen Junior. Bagaimanapun kita orang hukum ya, kita tahu betapa susahnya menegakkan keadilan negeri ini. Siapapun itu, kita harus perjuangkan keadilan, suarakan keadilan supaya menjadi atensi. Coba kita misalkan pikirkan,
Seandainya bukan Brigjen Junior yang bicara itu, kita yang bicara atau rakyat kecil yang bicara, apakah akan seheboh ini? Iya. Sekarang kan diperiksa tuh anggota-anggota penyidiknya katanya, atau polisi di bawahnya itu oleh kepolisian instansi terkait begitu ya. Artinya kita butuh seharusnya tidak hanya beliau yang bicara mengenai keadilan, bahkan bila perlu kasat, bila perlu panglima, yang tentunya tidak lain tidak bukan adalah bawahan dari presiden kita yang berwenang kepala negara dan pemerintahan, kan begitu kira-kira. Saya pikir begitu. Ya, setelah mendengar penjabaran dari abang-abang kita ini sudah sangat jelas di situ tadi disebutkan kan. Sebenarnya di sana harus adalah koordinasi yang baik antara instansi tersebut, yaitu pertama kan, yang kedua itu harus dikliarkan dulu masalah kepemilikan tadi ya. Dan persoalan ini juga secara pribadi kan Bapak ini tadi Bapak Brigjen Junior itu perlu diapresiasi dan perlu ada orang-orang seperti itu juga gitu. Kita di sini sebenarnya bukan untuk memihak siapa di sini gitu. Kita memberikan bagaimana semestinya begitu. Jadi masyarakat yang menyimpulkan seperti apa, mana yang lebih bagus, kita memberikan aspek-aspek hukumnya tadi gitu. Dan di sini kita tidak mengatakan bahwa Citra Lane itu salah dan tidak mengatakan kepolisian di Polres Manado keliru. Yang pokoknya yang mau kita bicarakan adalah bahwa siapapun itu harus menyuarakan keadilan. Gitu ya. Jika sebenarnya bahwa apa yang disuarakan Brigjen Junior itu benar, maka kita mesti dukung. Begitu kira-kira. Demikian pula kalau beliau salah dan rakyat itu salah, maka tentu harus diproses hukum. Bagaimana mestinya juga ya. Saya pikir begitu. Ya, demikianlah bincang-bincang hukum kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat kepada masyarakat semua pecinta link atau penonton dari YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.